Hadis yang kita bahas pada subuh hari ini diriwayatkan an Abi Nujaidin bi tammin nun wa futihal jim. Dari Abi Nujaid bi tammin nun, nunnya berbaris dhammah yaitu nu atau marfu. Wa fathil jim, dengan memfathahkan huruf jim. Jadi nuja, bukan najid, bukan mujaid, bukan apa namanya, bukan nujid atau najid, tapi nujaidin. Abi Nujaid itu kunyahnya, karena nama aslinya adalah Imran ibn Al-Husain Al-Khuzai. Jadi sahabat yang meriwayatkan di sini bukan Nujaidnya, tapi abinya, ayahnya Nujaid. Abi Nujaid itu ini disebut dengan kunyah. Kunyah itu menyebut nama seseorang dengan menyebut nama anaknya, biasanya anak yang laki-laki yang paling besar, lalu diberikan kata abi atau abu di depannya. Abu Nujaid, ayah Nujaid, itu yang kunyah. Nama aslinya Imran, ayahnya Al-Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya adalah sahabat sehingga kita baca doanya semoga Allah meridai keduanya. Siapa itu? Imran dan Al-Husain Al-Khuzai. Dua-duanya sahabat Nabi yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran Al-Husain, anna imra'atan min Juhainata, bahwasanya ada seorang perempuan, imra'atan min Juhaina, dari Juhaina, atat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla. Hubla itu hamil. Hamil itu bahasa Arab. Yang hamil perempuan atau disebut dengan hubla. Minaz zina, dia dalam keadaan hamil disebabkan perbuatan zina. Berarti dia berzina. Faqalat, perempuan tadi berkata, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Asabtu, asaba yusibu, menimpa. Nah, dia katakan telah menimpaku haddan. Haddan itu batas. Nah, diartikan juga dengan hukum Allah, ketentuan Allah. Karena batas daripada ketentuan Allah itu kalau dilewati dia menjadi dosa. Maka dikatakan haddan di sini larangan Allah. Dikatakan had juga karena ada sanksi hukumnya. Kalau orang mengatakan had zina, ada dua, bergantung kepada pelakunya. Kalau sudah pernah menikah berarti dicambuk 100 kali. Kalau belum berarti dirajam. Maka mencambuk dan rajam itu adalah hadnya, hukuman dunianya. Suatu larangan kalau ada hukuman dunianya berarti yang dilarang itu adalah dosa besar. Karena dosa besar itu dua cirinya. Yang pertama, larangan Allah yang diancam dengan ancaman neraka. Yang kedua, larangan Allah kalau tidak ada ancaman neraka dalam nas, diancam dengan hukuman dunia. Itu namanya dosa besar. Zina jelas ada ancaman dunianya, dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati. Perempuan ini dari Juhaina ini, itu perempuan yang sudah pernah menikah. Lalu dia berzina dan dia hamil karena zinanya itu, padahal dia orang yang sudah pernah menikah, hamil. Dia tahu bahwa hukum daripada pelaku zina itu dibunuh dengan cara dirajam. Ditanam separuh badannya dari kaki sampai leher, tinggal kepala, kemudian dilempar dengan batu, bukan di tempat sepi, tapi di tempat ramai atau di keramaian oleh banyak orang sampai mati.
Itu hukuman pelaku zina. Ini menunjukkan perempuan tadi datang kepada Nabi untuk minta dihukum. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, asabtu haddan. Saya terlanjur melakukan larangan Allah. Asabah musibah, musibah sesuatu yang menimpa. Berarti bahasa ini menunjukkan penyesalan. Penyesalannya begitu mendalam. Nah, fa'akimhu alayya, maka tegakkan dia. Itu kembali kepada had tadi. Had zina, yaitu dirajam. Tegakkan hukuman rajam itu atasku. Kira-kira seperti apa tingkat imannya? Kalau orang sekarang mungkin ingin lari daripada hukuman, mencari alasan atau berbagai alasan. Nah, perempuan ini tidak. Dia lebih memilih menegakkan agama Allah, hukum Allah, daripada bersembunyi atau lepas daripada hukum Allah dan bisa hidup bebas. Tidak begitu. Pada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kalau tadi perempuan tadi datang sendirian kepada Nabi, nah, karena ini kan masalah pribadi ayat. Dia datang sendirian, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali dari perempuan tadi atau keluarganya. Faqal, maka Nabi bersabda kepada walinya tadi, ahsin ilaiha. Ahsin dari hasan, baik. Lalu ahsin, perintah untuk memperlakukannya dengan baik. Jangan hina dia, jangan kucilkan, tapi perlakukan dia dengan baik. Jangan hukum, kira-kira begitu. Nah, tapi pelihara dengan baik-baik, jaga murahnya, karena itu mana aksin itu umum. Maka seorang pezina itu jangan dia dicela. Jangan dicela atas zinanya ketika dia sudah menunjukkan keinginan untuk bertobat. Apa sebab? Bisa jadi si pezina ini yang sudah diberikan hidayah untuk bertobat itu jauh lebih baik daripada kalian. Kira-kira begitu. Nah, maka hormati dia. Apa sebab? Karena keinginan dia untuk bertobat dengan tobat yang sempurna tadi. Buktinya apa? Dia datang menyerahkan diri kepada Nabi untuk minta dihukum. Walaupun dia sadar konsekuensinya mati, tapi dia tak takut. Tidak ada lagi barangkali bukti iman yang lebih tinggi daripada ini. Sementara seolah yang lain belum tentu mau dan mampu untuk melakukan itu. Jadi perbuatan zinanya itu kalau dihitung-hitung dengan taubatnya tidak seberapa dosanya kalau dibandingkan dengan besarnya pahala taubatnya, dengan taubat yang sungguh-sungguh itu. Karena taubatun nasuha itu, taubat yang nasuha itu menghapuskan semua dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, at-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Orang yang tak bertobat belum tentu dia tak berdosa, dan tak mungkin tak ada dosa. Semua orang pasti berdosa. Maka yang terbaik itu adalah orang yang selalu bertobat. Jadi Nabi perintahkan ahsin ilaiha. Perlakukan dia dengan baik. Fa iza wada'at fatini. Kalau dia sudah melahirkan, maka jumpai saya lagi. Datang lagi ke sini. Berapa masa antara orang yang mau pertama kali hamil sampai melahirkan? Hamilnya 9 bulan. 9 bulan. Berarti kurang dari 9 bulan. Taruh antara 8 bulan sampai 9 bulan menunggu untuk dihukum rajam. Nah, apakah imannya goyah? Tidak. Kalau yang lain mungkin itu sudah tergoda oleh setan. Nah, daripada mati biarlah, tidak usah diminta dihukum. Kan begitu. Nah, jadi menunggu sampai anaknya lahir. Fa'ala, dia lakukan itu. Dia tunggu sampai anaknya lahir.
Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasukkat 'alaiha siyabuha. Kemudian itu dia lakukan, berarti menunggu 9 bulan atau lebih kurang sebanyak itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia. Kemudian dilakukan hukuman rajam itu dengan cara yang sudah kita ketahui. Dihukum, kemudian ditanam di dalam tanah, kemudian dirajam sampai mati. Setelah meninggal, summa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut mensolatkannya, artinya solat jenazahnya. Dalam riwayat lain pernah saya baca bahwa ketika dia datang pertama kali, Nabi tidak langsung menerima. Bahkan memberikan tawaran untuk tidak menegakkan hukum rajam itu, tapi dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Nah, apa sebab? Karena menegakkan hukuman akan menghilangkan nyawanya. Tentu terputus amal solehnya, tapi pahala tobatnya begitu besar. Tapi kalau dia bertobat tidak dengan cara melakukan itu, tidak dengan cara menegakkan hukuman rajam, itu juga saya baca juga diberikan pilihan oleh Nabi. Karena kalau dia panjang umurnya, dia banyak bisa beramal soleh dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam Islam dilarang kita untuk menginginkan segera mati. La yatamanna ahadukum, jangan sekali-kali seorang kalian menginginkan kematian. Jangan. Seberat apapun jangan. Apa sebab? Imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa sebab jangan meminta kematian dalam keadaan sesulit apapun? Sebab kalau dia itu muhsinan, seorang yang baik, fala'allahu yazdadu, maka imannya bertambah, amal soleh bertambah. Wa imma musian, dan kalau dia seorang pendosa, fala'allahu yastatib, bisa jadi dia akan berhenti dan setelah itu dia akan beramal soleh. Dia bertobat, juga baik. Jangan minta kematian. Tapi pahala daripada minta dihukum ditegakkan hukuman rajam itu sangat luar biasa. Nah, perempuan ini tetap memilih supaya dia dirajam. Setelah dilakukan hukuman rajam, nah dalam riwayat itu saya baca, jadi setelah dia datang kepada Nabi, tunggu dulu sampai anaknya lahir. Setelah itu datang lagi kepada Nabi, tunggu dulu untuk menyusukan anaknya. Berarti selama 2 tahun. Setelah itu datang lagi, baru ditegakkan hukuman rajam. Berarti 2 tahun lebih dia bersikukuh ingin tetap ditegakkan hukuman rajam. Tak goyah sama sekali. Kalau kita satu hari mungkin kita pikir-pikir, apa iya ini mau? Nah, dia tidak. Begitu iman yang kokoh tak tergoyahkan. Itulah orang yang istiqomah dalam keimanannya. Nah, Nabi mensolatkan jenazah perempuan pezina tadi. Faqala lahu Umar. Lalu Umar mengatakan, tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zadat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, engkau ikut mensolatkan sementara dia itu telah berzina. Memang perbuatan zina itu sekeji-keji perbuatan. Nah, tak sama dengan khamar. Kalau khamar kadang kalau pelakunya sudah meninggal, orang sudah melupakan. Paling yang ingat tak banyak. Kalau orang melakukan maksiat yang lain, mungkin orang tak lama ingat. Kalau yang bersangkutan sudah meninggal ya sudah. Tapi kalau berzina kadang dikaji orang. Dulu ayahnya gitu juga. Nah, kakeknya gitu juga. Maka itu perbuatan yang sangat keji dalam pandangan masyarakat. Nah, begitu juga dalam logika Umar. Kenapa Rasulullah ikut pula mensolatkan jenazah pelaku zina? Sebab dalam pikiran Umar, kalau Rasulullah ikut mensolatkan jenazah,
mendoakan ampunan bagi jenazah itu, pasti Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Berarti zina ini juga diampuni. Itu dalam pikiran Umar. Dia bertanya, heran dengan itu. Makanya kalau ada sahabat saat meninggal tidak disolatkan oleh Nabi, itu menjadi pertanyaan besar. Kan banyak kasus-kasus ketika seorang jenazah didatangkan kepada Nabi, Nabi tak mau mensolatkan. Apa di antara kasusnya? Ketika jenazah itu berhutang dan tidak bayar hutang. Ketika didatangkan jenazah kepada Nabi, Nabi bertanya, "Hal lahu dain?" Dia punya hutang kan? Kalau sahabat mengatakan iya, Nabi mengatakan, "Shalli alaihim. Shalli ala sahibikum." Kalian saja mensolatkan teman kalian, saya tak ikut. Kalau dia punya hutang. Lalu ada sahabat mengatakan, kalau tidak salah Abu Qatadah, "Ana lahu wafa." Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasul ikut mensolatkan. Sebab khawatir kalau Rasul ikut mensolatkan, dia dalam keadaan hutang, hutangnya lunas, diampuni oleh Allah. Tapi Nabi tak mensolatkan orang yang berhutang. Karena begitu beratnya masalah hutang ini. Dalam kasus lain, dulu pernah kita ceritakan hadisnya seorang yang ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya kan? Jadi ada seorang laki-laki jenazah meninggal dalam perang Khaybar. Kemudian fazakarul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaporkan kepada Nabi sahabat yang meninggal tadi. Lalu Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Kalian saja mensolatkan teman saya, teman kalian ini. Artinya saya tak ikut. Maka berubahlah warna wajah para sahabat, mereka heran. Apa sebab? Nah, akhirnya fafattasna, kami periksa barang-barang bawaannya, fawajadna harazan min harazil yahudi la yusawi dirhamin. Kami periksa barang-barang bawaan jenazah ini, ternyata dia mengambil semacam manik-manik milik Yahudi yang merupakan harta rampasan perang yang belum sempat dibagi. Itu yang menyebabkan Nabi tidak mensolatkan. Nah, padahal dia bukan pezina. Nah, kemudian orang yang berhutang tidak berdosa. Yang dosa itu kalau sengaja melalaikan hutang. Nah sekarang mana yang lebih berat? Pezina. Ada hukuman hadnya. Kalau orang yang berhutang tak ada hadnya. Orang yang berhutang tak ada hukuman potong tangan. Tapi di akhirat ada ancaman besar. Orang yang berhutang, dalam hadis ini disebutkan seandainya dia punya beberapa nyawa. Nyawa pertama dipakai untuk berjihad, mati syahid. Nyawa kedua dipakai lagi berjihad, mati syahid. Nyawa ketiga masih dipakai berjihad, mati syahid. 3 kali mati syahid. Dan tak bisa dia masuk surga sebelum dia melunasi hutangnya. Nah, sekarang jenazah perempuan pezina ini disolatkan oleh Nabi. Itu artinya Allah pasti mengampuni dosanya. Itu yang membuat Umar bin Khattab menjadi heran. Lalu Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat itulah yang menjadikan Rasul ikut mensolatkannya. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kalau taubat perempuan pezina ini dibagikan di antara sab'ina min ahlil Madinah, 70 orang penduduk Madinah, 70 orang. Nah, lawasi'athum, sungguh cukup taubat seorang perempuan ini untuk 70 orang ahli Madinah. Untuk apa? Untuk tiketnya masuk surga. Bayangkan itu. Betapa besarnya nilai taubat orang yang bermaksiat ini. Cukup untuk 70 orang penduduk Madinah. Penduduk Madinah tentu orang-orang yang soleh. Dari sahabat Nabi. Begitu besarnya pahala taubat ini. Nah, lalu apa katanya berikutnya? Wa hal wajadta taubatan afdhala min
anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Nabi berkata kepada Umar, adakah kamu menemukan, wahai Umar, suatu taubat yang lebih baik daripada seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah? Ada yang lebih baik daripada itu? Taubatnya bukan dari kesalahan berbohong, dia meninggalkan bohong, tidak. Bukan aja itu. Taubatnya kalau seandainya seorang pencuri lalu ditinggalkan pencuriannya, paling potong tangan. Tapi ini jiwanya seluruh dia serahkan kepada Allah. Sebab nyawanya, dia sudah tahu nyawanya akan hilang. Dia akan meninggalkan dunia ini. Semuanya dia berikan untuk Allah. Ada tidak yang lebih baik taubat daripada itu? Kalau masalah dosa, semua orang berdosa. Cuman kadang bentuk dosanya yang berbeda. Ada yang dosanya karena meninggalkan sholat, berat. Meninggalkan puasa. Kadang orang merasa enteng-enteng saja. Menghibah orang merasa ringan saja. Padahal itu dosa besar. Memfitnah orang. Berkata bohong, itu dosa. Kadang tidak disadari. Kadang orang lebih merasa kalau melakukan seperti zina, lebih merasa berdosa dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat yang lain. Seolah meninggalkan sholat tak apa-apa. Padahal itu dosa besar. Dibandingkan dengan dosa zina. Merasa begitu. Nah, sekarang sikap perempuan tadi ini yang dipuji oleh Rasulullah. Ada tak orang yang lebih baik taubatnya, lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah? Jiwa dan raga diserahkan kepada Allah dalam rangka bertobat. Itu barangkali matinya mati syahid. Walaupun dia seorang pezina. Maka jangan pernah kita menghina ahli maksiat karena kita tidak tahu di akhir hayatnya dia benar-benar bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah seperti perempuan ini. Kita belum tentu nasib akhir kita. Maka yang menjadi tugas kita fokus sampai akhir hayat kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, menjaga iman kita, istiqomah dalam agama ini. Itu tugas kita. Jangan mencela orang yang bermaksiat, tapi kasih nasihat mesti. Mengingatkan, memberikan nasihat itu perintah agama. Mencela, memburuk-burukan dia jangan. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih baik. Nah, inilah makna hadis. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada pertanyaan kira-kira? Buya? Berarti jelas ya hadisnya. Alhamdulillah. Yang lain? Nah, baik. Sebelum ada, kita coba baca syarah dari kitab ini. Silakan Pak Guru. Di zaman Rasulullah itu ya. Kalau seseorang kalau di era sekarang itu bagaimana dilakukan oleh orang kampung itu ya amlah juga tak ikut menyalur di era modern sekarang sebagai operasi yang lain. Jadi susah untuk mencari orang yang akan menyalurkan. Karena di zaman Rasulullah itu bukan seperti itu. Karena nanti orang tidak tahu. Ya. Masyarakat. Nah, sekarang ini kalau di zaman sekarang ini kan banyak juga yang terjadi seperti itu. Jadi kamu di masyarakat ada tokoh. Ya. Ada tokoh. Tapi tokoh itu juga diri. Kan salah kerajaan Makler katanya gitu kan. Dan ikut kan. Ya. Pertanyaannya, kalau ada seorang ahli maksiat meninggal, apakah semua mesti mensolatkan? Nah, ada yang mengatakan orang-orang yang soleh tak usah ikut mensolatkan sebagai terapi bagi yang lain, agar jangan melakukan maksiat yang sama. Nah, yang saya baca itu tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Apakah orang yang soleh sekarang dianjurkan untuk tidak mensolatkan? Dua-duanya ada pendapatnya.
yang mengatakan orang-orang yang soleh tidak usah, lebih baik tidak mensolatkan. Karena Nabi SAW tidak mensolatkan pelaku maksiat. Nah, kemudian yang mensolatkan orang biasa saja. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa orang yang soleh itu sebaiknya mensolatkan. Apa sebab? Karena kan tak sama dengan Nabi. Kalau Nabi sudah dijamin akan dikabulkan doanya ketika dia mensolatkan seorang jenazah. Orang soleh kita juga berharap sebesar apapun dosanya, kita tentu berharap agar Allah mengampuni dosanya. Dan tidak ada jaminan orang sekarang doanya makbul seperti Nabi, tak ada. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih cenderung kepada pandangan semua orang ikut mensolatkan. Karena ini mudah-mudahan dosanya diampuni. Kita ingin siapapun orang, lagi dia mukmin, muslim, bersahadat, seberat apapun dosanya, kita ingin semua diampuni dosanya. Jangan kita iri. Tak boleh iri, tak ada iri dalam masalah ini. Jangan pula sekarang dia disolatkan orang dosanya besar, tapi banyak orang mensolatkan saya, tapi bagaimana nanti? Udahlah, dosa ikut solat. Nah, kan itu iri namanya. Gak usah. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kan tidak seperti Nabi. Siapa yang bisa menjamin doa kita dikabulkan? Tidak ada. Nah, kira-kira begitu. Tapi juga ada yang mengatakan orang-orang soleh, ulama di situ tidak usah ikut mensolatkan, mengikut kepada apa yang dicontohkan Nabi. Itu pendapat. Tapi dalil yang pasti untuk umat Nabi, saya belum pernah membaca itu. Itu kira-kira. Ada lagi? Ya. Setelah apakah kelak di ya. Kemudian kalau tidak salah kan semua dosa itu diampuni. Ada dua pertanyaan. Apakah perempuan tadi nanti diminta lagi pertanggungjawaban tentang dosa zinanya? Nah, memang setiap amal baik buruk akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, yara, dia lihat. Siapa yang melakukan keburukan walau sebesar zarah, nanti dia pasti akan lihat. Tapi lihat di sini bukan berarti dituntut pertanggungjawabannya lagi, tidak semuanya. Nah, kalau tidak salah oleh dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahib itu juga dijelaskan Ibnu Katsir, orang yang berdosa itu akan tetap diperlihatkan. Sekecil apapun perbuatannya itu akan tetap diperlihatkan di akhirat kelak. Dosa yang sudah dia taubati tidak lagi diminta pertanggungjawabannya. Dia sudah bebas, tapi tetap akan dia lihat. Orang yang melihat dosanya yang sudah dia taubati itu ada dua bentuk pula. Ada yang diperlihatkan, dosa yang dilihat itu ada dosa yang diperlihatkan kepada orang banyak, ada diperlihatkan untuk diri sendiri. Maka Umar bin Khattab, dia termasuk orang yang akan melihat dosanya dulu pada masa jahiliyahnya, tapi hanya untuk diri sendiri, sehingga tidak menjadikan dia malu. Itu yang pernah saya baca. Nah, kalau begitu perempuan seperti berzina yang sudah bertobat dengan taubat nasuha ini, kalau perbuatan tetap akan diperlihatkan, tapi untuk dirinya sendiri, dan tidak Allah permalukan dia karena dia sudah bertobat. Pertanggungjawaban tidak ada lagi karena sudah tidak bernilai dosa lagi. Itulah fungsi taubat. Maka tadi at-taibu minaz-zambi kamala zambala. Orang yang bertobat dari satu dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua tadi apa? Hah?
Dosa syirik, semua dosa diampuni, juga termasuk syirik. Lalu ada ayat mengatakan Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu kalau orang yang melakukan syirik itu tidak sempat bertaubat sebelum wafatnya, itu tidak diampuni sama sekali akhirat. Tapi kalau pelaku syirik itu seberat apapun syiriknya, tapi sebelum wafatnya dia bertaubat, tetap diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Maka dalam hadis disebutkan ada 3 macam dosa. Yang pertama, dosa yang Allah biarkan begitu saja, tidak terlalu diperhitungkan, dicuekin aja kira-kira. Itu dalam hadis. Dosa apa itu? Dosa seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi tak semuanya Allah perhitungkan. Dosa yang murni antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tapi ada juga dosa seorang hamba terhadap Rabb-nya yang Allah hitung. Di antaranya orang yang melakukan dosa dalam mujahirah. Nah, kan ada setiap orang itu mu'afan, setiap orang akan dimaafkan dosanya illa mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Malam dia melakukan dosa, paginya dia bangga ceritakan. Itu tidak akan dibiarkan itu. Seharusnya seorang berdosa biarkan dan hisab, merenung, apresiasi diri, kenapa sampai melakukan itu, dan bertekad tidak melakukan lagi. Jangan ceritakan. Sekarang ada orang melakukan dosa malam hari, paginya dia bangga menceritakan. Ini tidak akan diampuni dosanya, akan tetap dihisab. Apa sebab? Bisa jadi orang lain yang dia sampaikan perbuatan maksiat tadi melakukan pula hal yang sama, hanya dia mendapat dosa jariah. Tapi dosa yang kepada Allah murni, tidak berhubungan dengan makhluk, itu dosa yang dibiarkan. Yang kedua, ada dosa yang sama sekali tidak dibiarkan oleh Allah. Apa itu? Dosa antara seseorang dengan orang lain. Menggunjing, memfitnah, itu tidak akan dibiarkan. Allah akan selesaikan sedetail-detailnya. Dosa membunuh, karena berkaitan dengan orang lain. Zalim, berkaitan dengan orang lain, tidak akan Allah biarkan. Itu dosa yang tidak akan dibiarkan. Pertemukan antara 2 orang yang bersengketa ketika dunia itu. Maka sebelum kita meninggal dunia, maafkan semua kesalahan orang. Setiap hari lakukan itu. Bebaskan hati itu dari segala rasa sakit hati, dendam. Bebaskan. Siapapun orangnya, tak ada gunanya. Mau sakit apapun dia sudah, biarkan saja. Jauh lebih sakit kalau kita nanti membawa dendam itu ke akhirat. Mendingan lepaskan semuanya, badan sehat, pikiran pun lebih tenang. Maafkan, agar nanti tidak ada dosa di akhirat lagi. Kemudian yang ketiga, ada dosa yang tidak diampuni sama sekali. Jadi ada dosa yang dibiarkan begitu saja, ada dosa yang tak dibiarkan sama sekali. Yang ketiga, ada dosa yang tidak diampuni. Itulah dosa syirik yang pelakunya tak sempat bertobat. Kalau sempat bertobat diampuni, kalau tobatnya benar. Nah, itu kira-kira. Jadi intinya untuk masuk surga itu asal tak syirik saja, mentauhidkan Allah masuk surga. Pasti itu, cuman masanya kapan? Sebanyak-banyak maksiat pun kalau masih murni tauhidnya, itu masih ada harapan masuk surga, tapi tak kapan. Kalau dosanya banyak ya harus masuk neraka dulu. Ya. Kan Nabi itu zaman itu kan juga hakim. Orang bertanya hukumnya apa? Terkait hadis tentang perempuan ini jelaskan Nabi sempat bertanya enggak dengan siapa dia berzina. Karena kan tak mungkin berzina di situ. Tentu harusnya laki-laki juga dapat hukuman. Kalau itu zaman sahabat berarti laki-lakinya kan juga sahabat Nabi. Yes. Karena 2 tahun masa penantian sebagai hakim zaman itu, pernah Nabi itu bertanya dengan siapa kamu berzina. Yeah. Sekarang kan kita bertanya Ustaz, dan tadi nikah kan. Itu pertama. Kedua, kalau zina ini di sini tentu koitus kan. Kalau dalam bahasa biologi. Ya, koitus.
Kalau zina-zina lain, maka zina tangan, zina telinga, zina gitu kan? Itu apakah tobatnya cukup dengan astagfirullahaladzim? Ya. Atau ada hubungan lain? Kalau zina mata astagfirullahaladzim, zina tangan astagfirullahaladzim, maka itu sudah diampuni Allah. Ya. Pertanyaan pertama, lalu teman laki-laki yang berzina dengan perempuan ini bagaimana? Kita tidak menemukan siapa pula laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi, dan tidak ditanya pula oleh Nabi. Karena dalam riwayat yang kita baca bahwa Nabi pun masih berikan pilihan kepada perempuan tadi untuk tidak memilih langkah rajam, kemudian kita bertobat meninggal dosanya, bertobat dengan tobat nasuha. Nah, kalau begitu, Nabi tidak perlu lagi mempertanyakan laki-laki yang tadi yang berzina dengan dia. Memang tidak ada penjelasan tentang itu. Ini adalah masalah aib. Jadi aib itu jangan dilebarkan. Sekarang yang mengaku berzina ini saja yang diproses. Teman zinanya itu jangan dilebarkan. Alangkah nanti kalau si perempuan ini mengatakan saya berzina dengan si fulan, itu kan sudah ghibah lagi. Iya kan? Padahal ini urusan pribadi, tak ada urusan dengan kemaslahatan orang lain. Ini dia sudah berghibah, walaupun teman zina, ghibah. Nah, alangkah baiknya sudah tutup saja. Mudah-mudahan Allah beri hidayah taubat kepada dia. Jadi tak ada penjelasan tentang itu. Nah, berarti tidak perlu dicari. Dan memang kalau pezina sudah bertobat, masa lalu jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, kemudian seorang calon suami pun kalau sebetulnya tidak perlu mempertanyakan masa lalunya. Kalau seorang perempuan yang ingin dia nikah itu sudah bertobat dengan tobat yang benar, ya, yang dipandang masa depannya. Nah, tapi dia harus bisa menerima apapun konsekuensi dari masa lalunya. Nah, yang kedua apa tadi? Kalau zina koitus kan dirajam kan? Ya. Kalau zina lain itu hanya dosa kecil. Ya. Jadi datang seorang sahabat, ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, datang seorang sahabat kepada Nabi. Tapi dosa bukan dosa besar. Ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini, saya menyesal, bertobat kepada Allah. Nabi diamkan saja, tidak ditanggapi. Kalau berbuat tadi ditanggapi Nabi. Nabi diam saja. Saat dia mengadu kepada Nabi itu, tiba-tiba masuk waktu sholat azan. Maka azan dikumandangkan. Kemudian Nabi sholat. Sahabat tadi juga ikut sholat. Usai sholat, sahabat tadi datang lagi kepada Nabi minta dihukum. Kata Nabi, kamu tadi ikut sholat? Iya. Ya sudah, selesai. Dosamu sudah diampuni. Dosa kecil. Kalau dosa besar yang ada hadnya, nggak bisa. Jadi dosa kecil itu terampuni dengan sholat 5 waktu. Dalam hadis lain juga disebutkan orang yang sholat 5 waktu itu ibarat orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai. Setiap mau keluar rumah harus lewat sungai, mandi dulu. 5 kali dia sholat, 5 kali mandi sehari. Kira-kira bersih tidak badannya? Bersih. 5 kali. Karena ada orang mandi sekali sehari, bersih juga. Apalagi 5 kali. Itu sholat. Maka amal-amal fardu itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebesar apapun dosa kecilnya diampuni. Bukan hanya sholat fardu. Zikir setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 dan seterusnya itu akan menjadikan dosa-dosa diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Begitu maha pengampunnya Allah. Nah itu kira-kira. Ya, coba. Kalau kita berdosa kepada Allah, tapi kalau kita berdosa sesama manusia, kita akan bisa bermaafkan. Ya. Tapi waktu kita bermaafkan itu, apakah kita sebutkan dosa kita kepada orang itu, atau cukup dengan berjabat tangan saja? Contoh,
saya memfitnah Pak Rendra. Jadi waktu kan Rendra saya minta maaf, saya memfitnah Bapak. Apakah disebutkan dosa kita pada dia itu atau cukup dengan berjabat tangan saja? Ya. Apakah dosa kepada orang lain itu saat kita minta maaf harus disebutkan? Nah, ya sebaiknya harus disebutkan. Apa sebab? Jangan-jangan nanti dosanya itu dia pernah mencuri hartanya banyak. Dia pernah kehilangan uang 100 juta 5 tahun yang lalu. Lalu dia minta maaf. Pak, saya minta maaf kepada Bapak, mungkin banyak salah dosa saya. Ya sudah, tidak apa-apa katanya kan. Padahal yang diambilnya uang 100 juta. Kalau dia tahu bagaimana? Sementara hidupnya miskin. Itu beda keadaannya. Nah, maka mesti dalam keadaan seperti ini disebutkan. Yang berat ya. Bayangkan itu, hidupnya sudahlah susah, mungkin uang 100 juta itu bertahun-tahun dia nabung untuk naik haji, ternyata batal naik haji karena kita curi. Lalu setelah masa tuanya kita datang minta maaf, tidak menyebutkan apa kesalahan kita. Mungkinkah dia bisa maaf kalau dia tahu? Bapak kira gimana itu? Bapak kan tidak. Kalau saya tahu rupanya dia yang malik duit dia untuk pergi haji, saja batal hajinya. Alangkah betapa dalamnya kesedihan saat itu. Kalau dia tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa, kan begitu. Orang yang baik kan begitu, mudah memaafkan. Tapi ketika kesalahan itu sangat berpengaruh kepada dirinya, mungkin berat bagi dimaafkan. Dikira kelak itu, oh ini rupanya dosanya kepada saya dulu. Kalau tahu tak akan saya maafkan ini. Kan begitu. Gara-gara dia maling, saya batal naik haji. Padahal haji itu, hajinya tak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Kan begitu. Jadi sebaiknya sampaikan. Tapi kalau yang tak ada kesalahan yang yang begitu berarti, secara umum saja. Nah, tapi kalau kita pernah memfitnah dia sehingga dia susah hidupnya karena fitnah kita, nah, itu bukan hanya minta maaf kepada dia, kita harus bersihkan lagi nama dia. Ada orang memfitnah orang lain sehingga reputasinya buruk. Orang dia akhirnya dikucilkan orang, dihina orang karena fitnahan kita. Minta maaf kepada dia, tapi itu belum cukup. Harus bersihkan lagi nama dia. Mungkin tidak? Rasanya tak mungkin. Maka istiad para ulama untuk mengimbangi itu, setelah kita menyesal terlanjur memfitnah dia dan minta maaf kepada dia, imbangi pula dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan amal soleh. Mudah-mudahan diikuti orang. Oh, dia itu memang luar biasa akhlaknya, sopan luar biasa, sholat malamnya luar biasa. Ceritakan kebaikannya, tapi jangan kasih tahu dia. Nanti hilang pula pahala amalnya, jadi bangga, jadi ria dia. Tapi jangan kasih tahu, tahu orang lain dia itu orang yang ahli sholat malam, maka hidupnya tenang begini. Hingga orang lain tertarik untuk sholat malam. Kalau ditiru orang, kita dapat pahala, dia pun dapat pahala. Mudah-mudahan itu bisa mengimbangi dosa fitnah kita kepada dia. Mudah-mudahan tersebar pula amal solehnya, banyak yang mengikutinya. Itu cara untuk mengimbangi. Tapi siapa bisa memastikan seimbang nanti di akhirat? Tidak bisa. Maka berhati-hati betul, waspada betul, jangan sampai menggunjingkan orang, apalagi memfitnah orang. Karena itu kalau tersebar, bagaimana cara tobatnya untuk membersihkan? Sulit. Nah, itu pasti akan dihisab di akhirat kelak. Nah, itu kira-kira. Menyambung apa yang sampai ya. Pak. Kita ada niat untuk ingin minta maaf kepada yang pernah kita lihat tanya atau kita berpikir dia segala macam dia. Tapi pada saat kita belum minta maaf, kita duluan yang meninggal. Gimana strategi kita untuk kita sudah menyesal, sudah berdosa sama dia, belum sempat minta maaf, dia sudah duluan meninggal. Maksudnya kita sudah betul ikhlas kita
Kalau bahasa ason lah ya. Baku cawal lagi gitu. Iya gimana minta maaf? Dia sudah meninggal. Tentu apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, mengimbangi dosa itu yang kita lakukan. Itu lagi prinsipnya. Di antaranya berbuat baik kepada keluarganya, anaknya. Mudah-mudahan itu bisa mengimbangi dosa kita kepada dia. Atau kita punya harta, kita infakkan ke masjid dengan niat untuk dia. Boleh juga, tidak ada masalah. Berinfak untuk orang yang lain boleh. Banyak dalilnya. Nah, kira-kira begitu. Cuman ya kita tidak bisa memastikan. Ya, mudah-mudahan itu sudah terimbangi dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena siapalah dulu. Kalau waktu SD kan mungkin belum balik, tak ada masalah itu. Karena orang belum balik belum mukallaf. Kalau tak mukallaf belum dibebani hukum, belum dibebani dosa. Yang kalau sudah mukallaf baru ada beban dosanya. Ya, Bu. Ya, kalau tidak dimaafkan di akhirat nanti diadakan perhitungan. Pasti dipertemukan Allah. Kalau belum saling memaafkan. Di sanalah nanti berhujjah di hadapan Allah. Kan ada hadis yang disebutkan lokasi dalam kitab An-Nihayah itu, kasus pertama di akhirat kelak yang akan diadili Allah adalah kasus hubungan antara manusia sama manusia. Setelah hubungan manusia dengan hewan. Itu yang pertama sekali. Kasus pertama hubungan manusia dengan manusia, kasus pembunuhan. Orang yang dibunuh mengadu, ya Rabb, kenapa ketika di dunia saya dibunuh? Ketika itu Allah datangkan si pembunuhnya. Kenapa membunuh dia? Kata si pembunuh ini, ya Rabb, saya bunuh dia dulu untuk menegakkan syariatmu. Dia sudah berdosa, dia sudah membunuh orang lain, maka saya sebagai petugas membunuh dia sebagai algojonya. Kalau begitu kamu benar, selamatlah orang yang bunuh tadi. Didatangkan membunuh kasus yang lain. Dia datang kepada Allah, ya Rabb, kenapa saya dibunuh ketika di dunia? Lalu Allah datangkan si pembunuh, kenapa membunuh dia? Kata si pembunuh, agar tahu siapa yang lebih hebat, saya apa dia. Nah, ini baru masalah orang ini. Akan diselesaikan secara detailnya ketika persoalan hubungan sama kita belum selesai di dunia, di akhirat pasti diselesaikan. Dan setiap orang akan dibangkitkan seperti saat apa dia dimatikan. Kalau dia matikan dalam membawa dendam, dendam itu akan diselesaikan di akhirat. Dengan siapa dia berdendam. Dan sekecil apapun, itu akan diselesaikan di sana. Maka sebaik mungkin, semua kesalahan orang kepada kita selesaikan dalam hidup. Kita ikhlaskan. Itu besar pahalanya. Di samping menyehatkan. Kalau kita masih ada dendam, dendam itu beban berat. Butuh energi untuk menjaganya. Sementara kita perlu nutrisi untuk ibadah, untuk ini. Dendam dijaga juga, berat untuk menjaganya. Perubahan kita ada sebabnya kan? Ada biaya bulanannya. Dia mengorbankan waktunya. Kita juga begitu. Apa yang kita pendam, yang tak baik itu menjadi beban kita untuk menjaganya. Butuh energi. Tapi energinya sia-sia untuk menjaga dosa. Ya kan? Maka bebaskan semuanya. Niatkan setiap malam mau tidur, ya Allah, saya maafkan semua orang yang berdosa kepada saya. Itu yang kita lakukan. Saya maafkan. Tunggu, nggak selesai itu. Dan sebentar, jadi persoalan ini, kalau memang belum diselesaikan di dunia, itu nanti akan diselesaikan di akhirat. Itu pula lah, seandainya dia memang hanya itu dosanya yang belum bisa terampuni, maka dia harus tertunda masuk surga untuk menyelesaikan masalah. Nah, maka sekali lagi selesaikan semua di dunia ini. Baik ya. Tadi itu bagaimana yang tadi yang sudah minta maaf kepada keluarganya tadi yang dia mau memaafkan, apakah dan lepas hutang dia bagaimana? Iya, itu tadi karena belum dimaafkan dan di akhirat nanti diselesaikan. Gimana, Ustaz? Karena belum dimaafkan,
Berarti belum selesai di dunia. Maksudnya gini, Ustaz. Orang yang dianiaya itu sudah memaafkan keluarganya Nggak belum memaafkan dia. yang tidak memaafkan. Orang yang dianiaya, yang dizalimi sudah memaafkan, keluarganya tidak memaafkan. Sekarang ada nggak hubungan dosa itu dengan keluarganya? Ada hubungannya. Yang berkaitan hanya antara si A dengan si B. Hanya masalah pribadi, tak ada hubungan dengan keluarganya. Tidak merusak nama keluarganya. Itu apa pula perlu maaf dari keluarga yang tidak ada hubungan sama sekali. Kan namanya saya yang sakit, saya mungkin ada berbuat apa dengan keluarga saya panggil dia, tapi waktu saya minta maaf itu dia mau memaafkan. Apakah hak saya sudah minta maaf? Apakah masih ada beban lagi untuk sahabat saya? Iya, karena belum dimaafkan, nanti dia di akhir bisa Kan saya selesai. sudah minta maaf gitu dia. Ya, tapi kan yang bersangkutan sekarang begini, Bapak punya hutang, kan begitu. Nah, ada seseorang punya hutang, hutangnya 10 juta. Lalu dia dalam keadaan sakit. Kemudian ketika dia masih sadar, ke orang yang berhutang datang menjenguk dia. Saya berhutang, saya minta maaf berhutang, belum bisa melunasi hutang ini. Tolong maafkan. Kata orang yang memberikan hutang ini, saya pun susah, Pak. Nah, lalu belum selesai pembicaraan meninggal dia. Kira-kira lunas nggak hutangnya? Sementara yang memberikan hutang tak reto, dia hidupnya susah. Dia masih berharap hutangnya kembali, walaupun dia sudah minta maaf. Tidak bisa. Nah, maka bayar hutangnya dengan harta warisan. Kalau tidak bukan hutang itu cuma Ya, tergantung apakah yang bersangkutan sudah memaafkan atau tidak. Perbuatannya yang mungkin tidak bukan ini. Ya, apakah yang dizolimi sudah memaafkan atau tidak? Kalau belum memaafkan, itu pasti akan berusaha di akhirat. Karena belum selesai. Belum selesai di dunia. Ini belum selesai gitu. Iya. Cuman orang yang sudah minta maaf tentu ada nilai tersendiri. Karena meminta maaf itu juga sunnah. Ini yang saya minta. Tapi apakah persoalan selesai dengan begitu? Belum tentu. Karena yang bersangkutan belum. Mungkin kesalahannya orang yang dizalimi difitnah bertahun-tahun, hancur keluarganya, hancur karirnya hanya karena satu fitnah. Lalu terakhir setelah masa tua hanya dengan satu kata minta maaf sudah selesai. Terlalu berat waktu memaafkan. Kalau begitu gimana? Andai kan dia tak mampu memaafkan, itu diselesaikan di akhirat. Berarti Ya. apa namanya? Pahala orang yang minta maaf tidak ada. Ada? Pasti ada. Karena meminta maaf itu amal soleh, pasti ada pahalanya. Cuman apakah persoalan dengan yang bersangkutan sudah selesai? Belum tentu. Karena belum ada tarodid antara keduanya. Belum ada saling memaafkan, saling redo, belum ada. Maka di akhirat akan diselesaikan. Ini kan pahala yang lebih besar kan memaafkan. Yang meminta maaf kan Iya, kalau dia sadar untuk memaafkan, kalau dia belum bisa memaafkan, berat masalah. kalau di toko ini aja minta maaf ya. Tapi kalau satu fitnah sudah hancur hidup dia dan keluarganya, nah itu berat. Tapi kalau dia maafkan itu juga lebih baik. Selesai, tidak ada masalah lagi. Karena kan tidak semua orang kadar imannya sampai kepada mampu memaafkan itu. Yang mampu memaafkan orang yang kuat. Kuat imannya, kuat keyakinan akan rasa harapnya akan pahala akhirat kuat. Kan tidak semua orang seperti itu. Dia yakin akhirat, yakin dengan sholat, yakin. Tapi ini berat. Lalu tolong leh. Itu kira-kira. Baik, barangkali sampai di sini pengajian kita pada subuh.